lidahnya keras. Sementara Sarja bikin sayurnya itu bisa dimakan, terus Mas Nata gurih karinya enak. Aku suka. Aku puas karena memang aku yang buat kesalahan dan aku rasa aku pantas berada di sini. Apa kau? Mau ngomong apa? Kamu mau ngomong siapa? Nata, Chef. Nggak ada sedikit. Kamu ngomong apa ke Nata? Ngomong aja. Ayo. Kenapa? Nggak tahu sih. Dia kamu. Enggak, aku bilang kan tadi makananmu enak. Terus aku ada sedikit cap. Tapi aku nggak dengar, aku pengen dengar yang lebih jelas. Kamu mau ngomong apa? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Udah baikan kan sekarang? Belum. Udah bestie? Belum, dinding Ini itu masih empat-empatan ya. Satu ini ngalah empat belum aja, nanti gini ntar lagi. Aduh, lagi-lagi nih 2 orang tengkar terus nih di galeri. Oke, Haris. Chef Renata. Tantangan mengolah telur bebek, kamu memilih Scotch egg, smart. Emang hidangan yang meng-highlight telur. Di sini the creaminess dari telur bebek memang ter-highlight. Bagian dagingnya oke, seasoningnya pas, empuk. Kamu sudah memakai chipotle di Hollandaise. Kalau sudah sekalian memakai chipotle, kamu buat tematik sekalian. Jadi untuk meng-counteract rasa chipotle yang ada your sauce, di bagian dagingnya kamu bisa tambahin more spices. Baik. Kamu tambahin coriander, maybe a bit of paprika, cumin, supaya dia nyatu. Baik. Bahkan on the salad kamu cuma ada mint di situ. Mint. Ya. Kamu bisa kasih coriander, other herbs yang lain supaya dia lebih segar. Dan untuk something yang telur bebek itu very creamy and heavy, saladnya bisa persegar lagi. Tadi saya lihat kamu mau buat pickled onion. Itu akan sangat membantu kalau ada. Baik. Jadi masih ada missing that right balance antara the creaminess of the egg sama chipotle mayo yang nggak ada teman-temannya gitu. Baik. Tadi udah diingetin, tapi sayang banget nggak masuk karena aku lupa, lagi-lagi lupa. Oke, kalau tadi saya cicipin chipotle Hollandaise-nya sendiri, it's a bit over season. Acidity-nya pun juga nggak pas, tapi dimakan secara keseluruhan bagus. Sekarang Scotch egg-nya kurang Kurang seasoning. Dan juga vinaigrette kamu ini sedikit tanggung. Ya. Ya, tapi dibutuhkan lagi if you want to take it to a nice whole dish, satu tematik. Yes, those spices itu dibutuhkan. Baik. Pilih salad, tambahin lagi dengan daun-daunan hijau yang lebih spicy, ya, lebih aromatic, lebih wangi. Ya. Baik, Chef. Terima kasih. Oke, sebenarnya semua sudah jelas ya. Di sini lebih perlu tematik. Ya, dalam artian saya personally merasa Scotch egg-nya kurang seasoning dan dari maksud dari tematik itu adalah bagaimana daging yang kamu ground itu kamu campur seasoning yang berbau Mexican juga. We used to make something like this, kita bikinnya dengan fajita seasoning. Maka dari itu dia akan cocok dengan your chipotle Hollandaise. Baik. Alright? Baik, Chef. Salad, the dressing tinggal menyesuaikan. Baik. Oke? Baik, Chef. Thank you, Haris. Terima kasih banyak. Bener sih, harusnya kalau misalkan udah nambahin chipotle, langsung aja semuanya dijadiin Mexican food. Terima kasih, Chef. Memang ini hidangan yang highlight banget untuk telur bebek. Untuk konsepnya, nah itu yang gak kepikiran. Harusnya memang aku buat makanan yang berhubungan dengan Mexico. Karena udah ada chipotle. Oke, silakan, Belinda. Jadi orang kedua yang dipanggil setelah Kak Haris, jujur aku takut banget sekarang. Ini apa? Wild mushroom carbonara. Carbonara. Iya. It looks pretty, tapi one thing for sure kelihatannya memang Carbonara. carbonaranya it's not. Ya, Carbonara. karena it's too runny. Look at that. Iya. Ya, look at this. Loh, kamu pakai apa selain mushroom? Tadi awalnya mau pakai duck breast, tapi tadi Chef Renata bilang nasihatin mungkin agak kurang cocok. Kenapa nggak pakai beef bacon?
Harusnya kalau misalkan mau pakai jamur, ya langsung aja disaute semuanya jamurnya sama saus carbonaranya biar flavornya itu lebih kuat. Kamu pakai duck egg di pastanya? Iya, pakai duck egg. Kenapa Chef Arnold? It's not a nice carbonara. Kenapa? Karena Egg yolknya too tuh watery. runny. Hah? Too watery. Iya, Jadi egg yolknya sedikit tuh runny. amis jadinya. Karena kan carbonara egg yolk ya. Iya. Ya, pasta water, parmesan, seasoning. Parmesan coba pakai kan? Pakai tadi. Nah, kamu langsung campur. Jadi saya nggak ngerti, kamu masaknya itu, tadi saya lihat kamu bikin egg yolk dan juga cheese. Iya. Ya, kamu tambahin lagi dengan Iya, salahnya di situ tuh. eh, Pasta water. pasta water dikit. It's okay untuk Iya. mix. Terus kamu masukin pasta yang masih hangat di situ. Iya. Terus habis itu kamu langsung plating. Dipanasin dulu Kamu dong. Nah, panasin tadi dulu. aku panasin bentar. Panasin sampai dapat konsistensi yang Iya, pas. cuma Nah, terus kurang kamu lama tambahin ya. lagi, kurang lama atau tambahin lagi pasta waternya? Oh, enggak, kurang lama. Kurang gitu. lama, Iya. yes. Jadi kurang teremulsified, kurang set ya. Iya. Tuh kan bener, kamu itu nggak emulsify-nya kurang, Bel. Harusnya itu pakai pasta water yang panas biar telurnya bakal bisa emulsify dengan baik. Belinda, I do appreciate the al dente, the thickness of the pasta is very nice ya. Mushroom agak nyambung nggak nyambung di sini. Karena kamu saute mushroom, Iya. kamu taruh di atasnya. Iya. Dan mushroomnya itu bukan creamy, bukan buttery, bukan saucy ya. Kamu taruh carbonara di situ yang sausnya tidak kurang melekat. Jadi gurihnya itu kurang ya. Alangkah baiknya kalau misalnya kamu bikin seperti ini, kalau kamu tumis mushroomnya with butter atau apa, kamu masukin juga supaya menjadi mushroomy juga rasanya gitu. Ini benar-benar cuma mushroom saja di atasnya. Which the carbonara, the creaminess, the cheesiness itu kurang gitu. Which can be very bad. Ini masih oke, tapi kalau misalnya terlalu runny sama ini, nanti akan menjadi terlalu amis. Ya. Iya. Oke, carbonara ya. Di sini gurihnya dapat. Apa yang Chef Arnold katakan is exactly right ya. Cuman saya mau menambahkan bahwa tidak ada saltiness. Saltiness dalam artian kamu mungkin pakai parmesan. Yes, itu salt. Asin. Tapi carbonara pada dasarnya adalah you got the cured meat. Kalau kamu nggak pakai cured meat, setidaknya kamu bisa beef bacon atau smoked beef. Kamu bisa render the fat, masak dengan baik, kasih garam sedikit, matengin, keluarin, minyak yang sama, kamu bisa aduk. Ya, jadi kurang carbonara. You know. Dari awal aku udah nebak kalau si juri bakal mention itu kurang carbonara dan kurang creamy. Kalau untuk saya ini in terms of level keasinannya sebenarnya udah pas untuk carbonara dish. Saya nggak ada masalah sama sekali sama jamur. Iya. Karena jamur memang kamu mau serve as it is. Karena di sini flavornya lebih ke carbonaranya. Jadi kalau buat saya ini benar-benar yang kurang cuma the cured meat. That's it. Di sini jadi parmesannya terlalu strong. Iya. Good carbonara biasanya guanciale sama pecorino kan itu kalau Iya. misalnya nggak ada bisa bacon and parmesan. Dua-duanya itu dua kondimen asin sebenarnya kan. Parmesan ini salty, gurih, bacon or cured meat juga asin gurih dan itu udah bisa cukup rely ke situ. Tapi itu harus dua-duanya. Jadi ini parmesan aja gitu. Sangat kurang that bacon. Kalau kamu bisa potong kecil-kecil, kamu masak bareng and then that will be good. Memang harusnya Belinda coba deh pakai beef bacon. Bakalan nambah rasanya lebih strong lagi. In terms of consistency, pastanya saya suka. Pastanya nice, al dente. Creaminess dari duck egg-nya ada. Belinda pastanya al dente. Keren Belinda. Itu baru Belinda. Untung pastanya al dente, jadi masih ada harapan buat aku bisa lolos. Thank you, Belinda. Belinda, overall is good. All judges is like your pasta and then your sauce is very good. But one thing we mistake is, your sauce is too runny. I hope you have acknowledged from that. Next, siapa yang mau dipanggil next?
Aku nggak mau dipanggil sih, Chef. Karena aku sadar diri kalau disku ini buruk platingannya. Loh, sekarang kicap semua. G. Nama aku dipanggil, aku maju ke depan dengan perasaan super deg-degan karena aku takut banget makananku dijelek-jelekin. Apa ini, Gay? Telur bebek goreng dengan udang, terus sausnya Telur asam bebek gurih. goreng dengan udang, sausnya? Saus asam gurih, nggak jadi saus Udah fuyung asam hai gurih. karena sausnya jadinya pakai kuning telur Karena kemarin bebeknya. asam pedas menang, sekarang asam gurih. Hah? Udah gini doang? Ya. Ya? Akhirnya saus fuyung hai yang nggak jadi rasa fuyung hai itu aku namain saus asam gurih. Karena rasanya itu asam-asam segar dan gurih. Kak Gei mau ikutin aku sama Pak Usman ya biar bisa menang. Tapi sayang banget ya Kak Gei, itu makanannya terlalu simple buat di pressure test. Udangnya yang mana? Dicincang di dalam telur. Dicincang? Udang bagus-bagus, utuh, gede. Saya lihat kamu ambil, kamu cincang hanya untuk jadi stuffingnya ini. Iya. Memang kalau utuh belah tengah nggak bisa? Jujur chef, aku nggak kepikiran buat naro udangnya utuh-utuh di dalam adonan telur. Karena aku pikir lebih bagus dicincang. Jo, loh saya kaget. Kok dia di pressure test? Gak tahu tuh. Hah? Waduh. Chef, tolong chef. Stop ngerosting chef. Aduh. Saus asam gurihnya apa aja isinya? Isinya ada bombay, garlic, terus ada daun bawang bagian putihnya, terus ada sedikit pekak, cengkeh, terus ada sedikit pala, kayu manis sedikit, terus ada paprika merah. Kamu nggak pakai kaldu udang? Kamu nggak pakai kepala sama kulit dari udang? Iya, tadi mau pakai, cuma kelupaan karena Loh, kok bisa kelupaan? Nggak, pas masak sausnya buru-buru, udangnya ini belum bisa dicopot kepalanya, masih beku banget. Oh. Pas awal. Masa? Ini gimana ceritanya sih? Kan Masih bisa beku, udang. udangnya masih beku. Heeh. Makanya kepalanya nggak dicopot. Terus? Nggak dinamain? Niatnya tadinya mau bikin sebelum bikin sausnya tumis kepalanya dulu sampai merah. Cuma karena takut waktunya nggak cukup, jadi ya udah nggak jadi. 1 jam itu banyak loh. 1 jam nggak cukup. 1 jam kamu ambil udang yang benar-benar sangat beku pun kamu masih ada waktu untuk thawing loh. Gay, saya nggak bisa bohong ya. I don't think this is a good dish. Dalam 60 menit kamu diberikan telur bebek. Pada awalnya kamu mau buat fuyong hai. Itu pun seandainya jadi dengan baik, pasti akan kami salahkan karena kami memberikan 60 menit. Dalam artian, it's a no-brainer. Chef Renata juga sudah katakan, artinya kita mencari yang lebih. What can you do with 60 minutes dengan humble telur? Cuman bedanya di sini di twist telur bebek. That's it. Apakah ini bisa dimakan? Apakah ini enak? Dikasih nasi, dikasih sambal, apa segala macam, kita makan. But, dalam kompetisi seperti ini, terutama di pressure test, saya tidak yakin ini akan menyelamatkan kamu. I'm straight to the point. Ini bahaya ini komentar juri buat Gay. Itu sudah tanda-tandanya bahwasanya juri itu udah kurang suka dengan hidangannya Kak Gay. Yes, ini bisa dimakan. Saya bisa makan ini, bisa habisin ini, bisa nikmatin ini. Tapi standar galeri MasterChef bukan hanya sekedar bisa dimakan. Ada ekspektasi yang jauh lebih tinggi daripada ini, apalagi dalam waktu 60 menit. Saya pun kalau ngeliat something seperti ini,
ngelihat sausnya warna merah, saya tahu di dalamnya ada potongan udang. Untuk di sebuah kompetisi saya expect akan ada prawn sauce. Kalau dia bentuknya nice round dengan ketebalan yang pas, luarnya crispy, dalamnya fluffy, kamu ada prawn sauce yang baik,